Salah satu aktivitas jamaah haji di pesawat adalah mengikuti senam perenggangan. Gunanya adalah untuk melancarkan kembali aliran darah setelah kita berjam-jam di pesawat. 6, 8, lahan. Hadap ke kanan, lehernya bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Asal Bagindo. Pada episode sekarang saya akan berbagi pengalaman dengan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian calon jemaah haji tahun 2024. Bagaimana kita bersikap, berperilaku, dan kegiatan kita di atas pesawat dari Indonesia menuju Arab Saudi maupun dari Arab Saudi menuju Indonesia, agar kita tetap aman, nyaman, dan enjoy, sehingga kita bisa menikmati penerbangan selama 9 jam di udara. Saudaraku, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan selama kita melaksanakan penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi maupun sebaliknya. Yang pertama adalah menyangkut barang-barang yang kita bawa. Perhatian kita harus tertuju kepada barang-barang yang kita bawa, mulai dari bus sampai barang-barang itu dibawa naik ke atas pesawat dan menempatkannya pada kabin pesawat. Yang kedua adalah mencari kursi tempat duduk sesuai dengan manifest yang sudah diberikan kepada kita waktu di asrama haji. Dan yang ketiga adalah aktivitas kita selama 9 jam berada di udara agar kita tetap nyaman, aman, dan enjoy. Yang keempat adalah menyangkut masalah penggunaan toilet dan WC. Yang kelima adalah masalah konsumsi. Dan yang keenam adalah senam perenggangan. Oke saudaraku, mari kita bahas masalah ini satu persatu sehingga kita bisa menikmati 9 jam penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi maupun dari Arab Saudi ke Indonesia. Oke saudaraku, selamat menonton. Saudaraku, sebelum kita menghadiri acara pelepasan di aula asrama haji embarkasi, sebaiknya kita di dalam kamar mengecek ulang tas tentengan dan tas paspor, dan pastikan isinya tidak ada yang tercecer, dan pastikan juga bahwa barang-barang yang kita masukkan ke dalam tas bukanlah masuk dalam kategori barang-barang terlarang untuk penerbangan. Adapun barang-barang yang terlarang dibawa selama dalam penerbangan itu adalah, yang pertama adalah senjata tajam atau golok, yang kedua perhiasan dan uang tunai dalam jumlah besar, yang ketiga minyak goreng atau minyak tanah korek api Zippo, yang keempat adalah kompor atau lampu gas tabung oksigen, yang kelima adalah mengaktifkan AV dan membawa barang-barang yang mengandung magnet, yang keenam adalah bahan peledak, bom, senjata api, dan petasan. Dan yang ketujuh adalah cairan bersifat korosif atau beracun. Yang kedelapan adalah air zam-zam atau ember. Yang kesembilan adalah cairan dalam botol, kecap, madu atau sambal. Yang ke-10 adalah buah-buahan atau makanan yang berbau menyengat seperti durian dan ikan asin. Selesai acara pelepasan, kita naik bus menuju bandara.
Sampai di bandara, sebelum kita turun dari bus, pastikan barang-barang Anda tidak ada yang tercecer. Mengingat banyaknya jamaah yang antri untuk naik pesawat, kita perlu bersabar. Beri kesempatan yang naik dahulu adalah jamaah Antri dengan nomor masuk manifest pesawat kecil. Sebab pintu naik pesawat hanya dibuka satu. Gunanya adalah untuk menghindari kemacetan di dalam pesawat. Mulai dari sini kita sudah harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku di dalam penerbangan, termasuk di dalam pesawat. Begitu sampai di dalam pesawat, cari tempat duduk sesuai dengan nomor manifest dan tempatkan tas tentengan kita di kabin yang posisinya di atas kepala kita. Dan pada saat ini kita perlu memperhatikan jangan sampai ada barang-barang yang diletakkan di kaki tempat duduk kita, sebab akan menghalangi keleluasaan kaki kita. Ingat, perjalanan kita yang akan kita tempuh adalah 9 jam. Kaki kita butuh digerak-gerakkan agar jangan kram dan kebas. Di samping itu, jika di deretan kursi kita sebanyak 3 orang, jika ada lansia atau orang gemuk, buat kesepakatan tempatkan beliau-beliau ini di kursi pinggir dekat dengan jalan. Selama berada di pesawat, kita dituntut untuk mematuhi peraturan yang berlaku, baik itu anjuran maupun larangan. Kesemuanya itu adalah untuk keselamatan kita bersama selama di dalam penerbangan. Jangan sekali-kali melanggar ketentuan yang berlaku. Bisa-bisa akan memberikan resiko yang cukup fatal. Saudaraku, selama kita di dalam pesawat, kita akan mendengar ceramah-ceramah yang disampaikan oleh pembimbing haji. Harap didengarkan ceramah ini dan diikuti karena ini sangat berguna bagi kita untuk kelancaran kita beribadah nantinya. Saudaraku, jika tidak ada aktivitas yang pokok, maka perbanyaklah berzikir, berdoa, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan dan kelancaran beribadah kita nantinya. Hindarilah berbicara yang tidak perlu atau omong kosong dan candaan-candaan yang tidak berguna. Apabila ada jamaah sakit, segeralah minta bantuan ke tenaga kesehatan kloter, lebih cepat penanganannya lebih baik. Saudaraku, pengalaman kami selama penerbangan, kami menemukan ada jemaah yang kurang banyak tahu tentang penggunaan toilet dan WC. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan di WC. Berkemungkinan jamaah ini baru pertama kali naik pesawat atau sudah biasa menggunakan kloset duduk serta wastafel dengan keran teken. Oleh karena itu, kami mengingatkan kembali kepada jamaah penumpang pesawat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah dalam menggunakan air, jangan sampai air tercacar di lantai WC pesawat karena ceceran air bisa membahayakan keselamatan penerbangan. Yang kedua, jika Anda menggunakan kloset buat buang air, perhatikan petunjuk yang tertera di atas kloset atau di dinding. Di sana dijelaskan jangan duduk di atas kloset dan cara penggunaan tisu yang tersedia untuk bersuci dan membasahi tisu dengan air keran. Jika ada keraguan, jangan malu-malu minta tolong kepada awak kabin atau petugas kloter. Setelah selesai menggunakan kloset, jangan lupa menekan tombol flush setelah selesai buang air besar maupun kecil. Hati-hati jangan sampai pakaian Anda terkena najis waktu buang air besar maupun kecil. Selanjutnya dalam hal makanan,
makalah makanan yang disodorkan, yang ditawarkan oleh awak kabin yang sesuai dengan perut kita. Artinya makanlah makanan yang biasa kita makan, gunanya adalah untuk menghindari gangguan di perut kita. Saudaraku, yang tidak kalah pentingnya juga adalah senam perenggangan. Perjalanan kita yang lebih kurang 9 jam tentu melelahkan. Oleh karena itu, senam perenggangan dibutuhkan untuk melemahkan otot-otot yang kaku dan menghilangkan kepenatan tubuh yang harus berada pada posisi duduk. Tujuan dari perenggangan atau senam perenggangan ini adalah untuk melancarkan kembali aliran darah setelah berjam-jam di pesawat. Senam perenggangan ini dilakukan bertahap, mulai dari kabin depan sampai ke kabin belakang. Saudaraku, beginilah contoh dari senam peregangan atau perenggangan.